Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Da'a yad'u da'watan, atau yang sering kita dengar dengan sebutan kata dakwah, yang artinya adalah menyeru, memanggil, mengajak, ya. Bisa juga dikatakan dalam artian luas, ya, ini merangkul. Ini adalah salah satu perintah di dalam Al-Quran kepada umat Islam khususnya. Maka baginda Rasul juga menegaskan di dalam hadisnya, "Ballighu ani walau ayat." Sampaikan daripadaku walaupun satu ayat. Nah, ini artinya dakwah ini adalah kita untuk menyeru kepada semua orang agar mengenal Islam, agar masuk ke dalam agama Islam. Nah, akan tetapi kita melihat bahwa banyak daripada pendakwah ini, apalagi zaman sekarang, ya, banyak para pendakwah itu ada berbagai macam model bentuknya. Nah, kemudian dari sinilah muncul pertikaian, perdebatan segala macam. Ada yang dakwahnya dengan cara yang lembut, ada dakwahnya dengan cara yang tegas, ya, bukan keras, ya, tapi tegas. Nah, maka mana yang benar? Dilihat daripada kalau kita pengen mengacu kepada Al-Quran dan hadis, mana nih yang benar, yang tegas atau yang lembut, ya. Nah, maka bisa kita tarik kesimpulan, apakah yang tegas atau yang lembut, semua sama-sama benar. Hanya saja harus ditempatkan, ya, ditempatkan pada tempatnya masing-masing. Tapi kalau seandainya ini dakwah dengan cara tegas ditempatkan bukan pada tempatnya masing-masing, ya, maka ini tidak bisa juga dibenarkan. Sebaliknya, yang lembut juga ditempatkan bukan pada tempatnya, maka tidak bisa dibenarkan. Maka dalam Al-Quran itu ada konsep amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Ada konsep amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kalau kita amar ma'ruf, ya, ini yaitu dengan cara menyeru, mengajak dengan cara yang baik. Tapi kalau sudah nahi mungkar, maka harus dengan cara yang tegas. Nah, cuman masalahnya di sini adalah banyak daripada orang-orang yang jahil, kemudian mereka merasa gaya dakwah mereka sajalah yang benar, ya. Gaya mereka dakwah sajalah yang benar, tanpa memperhatikan kaidah-kaidah yang berlaku di dalam hukum-hukum Islam. Bahkan mereka tidak sungkan untuk mengkafirkan orang, membid'ahkan orang, menyalahkan orang, menyesatkan orang lain yang di luar golongannya. Ini sering kita temukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, khususnya di dunia dakwah, apalagi di media sosial. Nah, maka ini perlu kita harus berhati-hati, apalagi sebagai kaula muda, ya, harus mencermati bagaimana sih sebenarnya orang yang dia ini menjadi pengikut baginda Rasul Muhammad SAW, yang benar-benar pengikut sejatinya dalam hal dakwah. Gimana sih? Allah berfirman dalam Al-Quran, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda 'alal kuffar ruhama'a bainahum." Muhammad Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang mengikuti beliau, artinya pengikut setia beliau. Baginda Rasul Muhammad SAW itu apa? Asyidda 'alal kuffar, keras terhadap orang kafir, atau sifat kekufuran, ya, penentangan terhadap agama, tegas terhadap orang-orang kafir dan terhadap sikap-sikap perilaku kekufuran. Nah, kemudian apa yang kedua? Ruhama bainahum, penuh kasih sayang terhadap sesama mereka. Bainahum, di antara mereka. Yang mereka yang dimaksud di sini apa? Yakni sesama muslim. Nah, kemarin pada video sebelumnya Ana sudah sempat membahas syarat seorang itu dikatakan muslim adalah ketika dia mengucapkan syahadat. Maka selesai, udah tuntas, udah sah, dia dikatakan sebagai seorang muslim. Nah, tetapi kebanyakan sekarang ini justru banyak orang yang berlagak, mereka ingin berdakwah, mereka seolah-olah faham, ya, memang mungkin mereka menghafal 1-2 ayat, tetapi mereka justru malah menyalahkan saudaranya sendiri yang telah mengucapkan syahadat itu, ya, yang telah sah. Bahkan saudaranya ini sholat, saudaranya ini zakat, saudaranya ini puasa, haji, dan lain sebagainya, tetap mereka tuding kafir, mereka tuding ini sesat, mereka tuding ini menyimpang segala macam. Kalau sudah tidak sejalan, tidak satu jalur dengan mereka. Nah, ini maka anda berhati-hati. Islam itu tadi, hakikat pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan terlepas daripada apa? Asyidda 'alal kuffar ruhama bainahum,
Dia ini tegas, keras terhadap orang kafir, dan kemudian apa? Ruhama bainahum, penuh kasih sayang terhadap mereka. Nah, tegas dan keras terhadap orang kafir ini juga perlu menjadi catatan, ya. Bukan berarti tegas kita perangi, enggak. Ya, ingat, bukan berarti tegas kita perangi, tidak. Nah, kafir ini terbagi-bagi lagi. Ada kafir yang ketika orang kafir ini atau non-muslim ini dilindungi oleh negara dan mereka tidak melakukan sesuatu perbuatan yang mengganggu kita, maka haram, nggak boleh kita ganggu. Nah, ya. Nah, ini kita harus pahami. Tapi lagi-lagi, kebanyakan orang yang mungkin merasa dirinya telah berilmu, telah seolah-olah surga milik mereka, seolah-olah Al-Quran paling mereka fahami, hadis paling mereka fahami, golongan mereka yang paling benar, lalu mulailah apa? Mereka menyalahkan orang lain, mereka menyesatkan orang lain, mengkafirkan orang lain, dan mencaci maki, menuding, menghujat, segala macam. Nah, maka kita kembalikan saja, apakah ini bentuk yang diajarkan oleh baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka yad'u da'watan atau dakwah, menyeru, mengajak, atau dalam sekali lagi anak katakan ya ini merangkul, ini dengan cara yang baik, dengan cara yang indah. Nah, kecuali ketika kita memerangi kemungkaran setelah dikasih peringatan, dikasih amaran, ya, dikasih penjelasan tidak juga diterima, sengaja ditentang, nah oleh pelaku maksiat ini, ya maka baru itu diperangi. Tetapi kalau seandainya belum melakukan itu, ujuk-ujuk langsung aja, ini tidak dibenarkan di dalam Islam. Ya, harus dilakukan dulu peringatan. Bahkan orang yang meninggalkan sholat saja itu diperintahkan untuk diperingatkan sebanyak 3 kali. Nah, kenapa engkau tidak sholat? Bukankah engkau tahu bahwa sholat itu wajib? Ya, saya tahu. Nah, diperingatkan, besok-besok jangan diulangi lagi. Ya. Nanti kalau dia melanggar lagi, yang kedua diingatkan lagi. Nah, nanti kalau dia melanggar lagi, yang ketiga diingatkan lagi. Nah, nanti kalau sudah keempat dia nggak mau mendengarkan peringatan itu, baru dikasih hukuman, ya. Bahkan dalam sebagian kitab dikatakan apa? Boleh untuk dihukum mati. Nah, ketika orang dengan sengaja meninggalkan sholat. Nah, ini ada peringatan yang harus diberikan berkali-kali sampai 3 kali. Tapi kebanyakan daripada kita ini kan sebagian, ya, daripada kita yang merasa mungkin sudah faham agama, udah faham Al-Quran, udah faham hadis, tiba-tiba melihat orang melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita yakini, langsung tuh kita tuding sesat, kita tuding kafir, kita tuding ini, segala macam sudah. Nah, lalu dengan begitu kita bangga, tiba-tiba mengaku bahwa saya adalah pengikut Nabi Muhammad, pencinta Nabi Muhammad, dan lain sebagainya. Coba ya, ngaca. Nah, jadi ketika ada orang berdakwah dengan lembut, maka apa? Itu benar untuk dilakukan. Ketika ada orang berdakwah dengan cara tegas juga benar, cuma sesuaikan pada tempatnya. Yang salah adalah yang mana? Yang ketika orang yang merasa berdakwah dengan tegas lalu dia menyalahkan orang lain yang berdakwah dengan lembut. Nah, ini yang salah. Sebaliknya, orang yang lembut, dakwahnya lembut, menyalahkan dakwahnya orang yang tegas, ini juga salah. Ya. Nah, kenapa? Karena selama mereka kedua golongan ini bisa menempatkan pada tempatnya masing-masing, ya, sesuai dengan porsinya, maka itu sesuai juga sesuai dengan aturan yang telah diajarkan oleh Islam, tidak melanggar aturan-aturan yang telah diterapkan di dalam hukum syariat, maka itu tidak boleh kita salahkan, ya. Nah, tetapi sekali lagi banyak yang kita hadapi bahwa ketika tidak sesuai dengan golongannya, ya, si kelompok A tidak sesuai dengan kelompok B, mulai menghujat dan lain sebagainya. Maka hati-hatilah kita, intabih, perlu kita perhatikan. Nah, mencari ada orang sukanya bahkan mereka ini mengatasnamakan dakwah, konon ya, mengatasnamakan dakwah, nyinyirin orang lain. Nah, ini banyak nih, nyinyirin orang lain, apalagi di konten-konten YouTube seperti ini. Banyak dakwah yang lain diambil videonya, dinyinyirin, ya. Nah, jadi ini yang harus kita perhatikan. Jangan sampai kita ini terlalu mudah untuk apalagi zaman sekarang, ya, mudah diprovokasi. Ini nggak benar, ini nggak benar. Sudah, kalau kamu pengen menerima dakwah yang lembut, sudah ikuti yang lembut. Kalau pengen tegas, ya ikuti yang tegas. Jangan saling menyalahkan, ya.
Dan apalagi berkelompok-kelompok, bersuku-suku ini Allah katakan untuk saling mengenal, bukan untuk saling menghujat, ya. Lita'arafu, kata Allah, untuk saling mengenal, bukan saling menghujat, ya. Maka kalau ada daripada golongan salah satunya ini mereka saling menghujat satu sama lain, maka ini sudah dipastikan ini oknum tidak bisa diikuti, ya. Nah, maka mudah-mudahan kita harapkan dengan hal-hal yang semacam ini kita bisa perlahan memahami bahwa pentingnya kita ini untuk memahami konsep dakwah, ya, sehingga tidak gampang menyalahkan orang lain, walaupun berbeda golongan. Ya, mudah-mudahan Allah bimbing kita semua. Itu aja yang bisa Anda sampaikan untuk kesempatan kali ini. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.